Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi asma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Insinyur Kiai Haji Idris Asri, Ketua Pengurus Jamaah Subuh Kota Depok, yang terhormat Ustaz Haji Hamzah MAG, dan para guru-guru yang lain ya, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada beliau-beliau semua. Bapak-bapak jamaah subuh, semoga dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas perkenan Allah, kita di pagi hari ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki kita, meninggalkan rumah kita yang kita cintai, menuju rumah Allah yang lebih kita cintai, yaitu Masjid Al-Ikhlas, di mana tadi kita bersama-sama membaca rotib, kemudian sholat subuh berjamaah, membaca salat Nabi dan lain-lain, dan kini kita teruskan dengan ngaji bersama, jireng ngaji bareng. Saya bukan sebagai mu'alim, tapi saya niatnya ngaji bersama dengan bapak-bapak semuanya. Semoga langkah kita yang baik ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang insya Allah akan dilibatkan dengan balanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi sebab pembuka pintu rahmat Allah dan pintu surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya yang berada di rumah Allah ini termasuk atba'ur Rasul, yakni pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan sanggup memahami dengan sebaik-baiknya, menghayati dengan sepenuh hati, mengamalkan dengan penuh ketulusan, dan memperjuangkan dengan istiqomah semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan demikian semoga kita semuanya nanti layak dicatat sebagai calon-calon penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Kepengen masuk surga Bapak? Kepengen Bapak masuk surga?
Semoga kita termasuk hamba Allah yang nanti mendapat anugerahnya, sehingga kita dipermudah untuk membuka abwabul jannah, pintu surga insyaallah. Bapak-bapak yang saya muliakan, jamaah subuh yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin mengajak kepada bapak semuanya untuk membaca kitab. Ini kitab tafsir baru. Ya. Baru saya beli kira-kira sebulan yang lalu. Kitabnya cukup gede. 40 jilid. Ya. Jadi kalau dibawa cukup berat juga itu. Harganya bisa untuk beli kambing besar 2 ekor. Iya. Dan belum banyak di Indonesia. Iya. Akan kita coba kita ambilkan dari tafsir ini yang namanya At-Tadabbur wal Bayan fi Tafsir Quran bi Shahihi Sunan. At-Tadabbur wal Bayan fi Tafsir Quran bi Shahihi Sunan, karya Syekh Dr. Abi Sahal Muhammad bin Abdurrahman Al-Mahrawi rahimahullah. Tentu tidak dibaca semuanya, ya. Kalau bapak ingin baca semuanya, datang ke pesantren Nur Zahra, ngaji bersama di sana. Gimana, mau? Kita baca dari awal ya sampai akhir, entah berapa tahun bisa selesai ya, karena cukup tebal ya, 40 jilid. Nah, di sini kita ambil beberapa ayat ya dari kitab tafsir tersebut dengan tujuan mengambil berkah Al-Qur'anul Karim dan mengambil berkah dari kitab tafsir yang dikarang oleh ya pengarang ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dicatat oleh Allah mencintai Al-Qur'anul Karim, mencintai kitab tafsir, mencintai kitab-kitab agama Islam, melebihi cinta kita ya kepada mungkin istri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada harta kita, kepada rumah kita yang indah, kepada mobil kita yang mulus dan lain sebagainya. Karena termasuk salah satu penyebab kenapa Islam ini mundur dan ketinggalan adalah karena umatnya, mohon maaf, kurang mencintai kitab sucinya, kurang mencintai ilmu-ilmu agama Islam. Waktunya dari pagi, siang, sampai malam sibuk untuk mencari apa? Mencari apa? Mencari fulus. Yang tidak kunjung datang juga ya. Iya. Ngajinya jarang-jarang, paling-paling 1 minggu, 1 bulan, benar nggak? Itu pun sambil lalu biasanya, benar nggak? Ya. Dunia Islam pernah meraih kejayaannya di masa Daulah Abbasiyah. Kenapa itu terjadi? Karena ulamanya, pemerintahnya, masyarakatnya, dari semua lapisan ya, yang terbawah sampai teratas, semua hubbul ilmi. Ngapain? Hubbul ilmi, mahabbatul ilmi, cinta kepada ilmu pengetahuan. Itu penyebabnya. Nah, kita sekarang di berbagai belahan dunia mundur. Kenapa? Karena tadi kita lebih mencintai apa? Terusin. Mencintai apa? Fulus. Dunia ya, dibanding ilmu agama Islam. Ulama kita banyak yang telah wafat, penggantinya belum ada. Ya, benar nggak? Lama-lama ilmu ini akan hilang. Nah, untuk itu kita mesti semangat terus mengkaji ya, ngaji supaya ilmu agama Islam tidak sirna dari muka bumi ini. Ya. Setuju kita semua itu mengaji? Iya. Ngajinya berapa kali sehari? Berapa kali seminggu?
Berapa kali sebulan? Lebih banyak makannya apa ngajinya? Makannya berapa kali sehari? Ngajinya? Masya Allah, ya. Masya Allah. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Kita ini ternyata tidak pandai bersyukur. Untuk itu mari kita coba mengkaji ya kitab ini. Semoga kita digerakkan hati kita oleh Allah, dibuka hati kita oleh Allah untuk mencintai ilmu agama Islam. Tentu bukan mencintai saja, apa? Menghayatinya, mengamalkannya, memperjuangkannya. Karena disitulah letak maju mundurnya agama Islam. Disitulah letak maju mundurnya umat Islam yang sekarang tertinggal dengan minhum, dengan khairuna ya, dengan kelompok lain ya. Baik, mari kita baca. Tidak usah banyak-banyak. Kita ambil dari ayat 41 surat Al-Ahzab. Ada yang hafal? Kalau hafal saya kasih hadiah langsung. Ayat 41 surat Al-Ahzab. Siapa hafal? Tunjuk jari. Langsung kasih hadiah. Ini hadiah dari siapa? Sayang kalau nggak ada. Ayo, siapa tunjuk jari? Siapa tunjuk jari? Surat Al-Ahzab ayat 41. Ayat 41 surat Al-Ahzab. Ada yang hafal? Nah, ini tandanya kita tidak mencari Al-Quran. Benar nggak? Tandanya kita tidak mencintai Al-Quranul Karim, tidak mencintai kitab suci kita, kurang mencintai ilmu agama Islam. Benar nggak? Iya, ya, buktinya nggak ada yang tampil. Dapat hadiah langsung dari saya. Dan nanti dari Pak Kiai itu kasih hadiah langsung beliau. Iya. Nggak ada. Baik, iya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ada yang hafal? Ternyata hafal semua, ya kan? Ternyata hafal semua. Ya. Tadi nggak ada yang tunjuk jari. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Satu ayat saja. Dihafal, dihayati, diamalkan. Oh, usah banyak-banyak. Ya, karena apa? Bertahap, ya. Itadris, bertahap. Ya. Kalau langsung banyak, ya kita nggak hafal. Langsung banyak kita nggak bisa memahami. Langsung banyak kita nggak bisa segera mengamalkan. Berat juga. Cukup satu. Ya coba. Siapa yang membaca, yang sudah hafal? Silakan. Silakan. Bapak-bapak. Ayo. Hadiah juga ini. Yang hafal hadiah. Hadiahnya usah banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Bersama-sama. Dzikran katsiran. Ya
ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Bapak dipanggil oleh Allah. Oleh ayat ini. Yang non muslim tidak dipanggil. Ya, yang tidak beriman tidak dipanggil. Dipanggil Allah itu beruntung atau buntung? Beruntung. Dipanggil Pak Lurah saja senang, ya enggak? Ini yang manggil siapa? Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu azza wa jalla, yang maha agung. Tentu kita beruntung dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil yang datang ke Masjid Al-Ikhlas. Benar enggak? Mohon maaf yang tidak ngantuk. Karena yang ngantuk tidak kedengaran juga, ya enggak? Iya. Yang di rumah tidak dipanggil juga. Yang masih itu di rumah enggak dipanggil juga. Sekalipun beriman, ya kan? Bapak beruntung karena berada di rumah Allah. Ya, tempat yang paling suci. Dipanggil oleh Allah yang maha suci, maha agung, maha besar. Untuk ngapain? Udzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu ya berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hendaklah kamu ya ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Hendaklah kamu banyak mengingat Allah. Hendaklah kamu banyak mengingat Allah. Jadi kita sebagai orang beriman lewat ayat ini ya dipanggil oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk memperbanyak ingat kepada Allah, bukan kepada istri, bukan kepada anak, bukan kepada rumah bagus, bukan kepada mobil mulus, bukan kepada jabatan dan fulus. Itu tanpa diperintah kita sudah pasti, benar nggak? Mengingatkannya, benar nggak? Tapi Allah Majid, ya, ilmu agama Islam, ibadah ini kita masih sering diingatkan. Kalau tidak kita lalai dan lupa, benar nggak? Coba kalau seandainya saja orang Depok semua jamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas, muat tak masjidnya? Ya muat. Ya, berapa juta satu Depok Pak Kiai kira-kira? Banyak ya, banyak. Tapi ini yang di sini cuma sekian kan? Ya. Baik. Ini buktinya bahwa kita memang sering lalai, sering lupa kepada Allah, sering lupa kepada amal soleh, sering lupa kepada ajaran agama Islam, sering lupa kepada ilmu agama Islam, sering lupa mengaji dan lain sebagainya. Benar nggak? Ya, makanya kita beruntung datang ke masjid, ya, kemudian tadi sholat subuh berjamaah. Nah sekarang kita ngaji, masya Allah, luar biasa. Insya Allah pahalanya ya indallah luar biasa, insya Allah, ya, insya Allah. Seandainya Bapak tahu ya, kalau sekarang ini malaikat berkumpul di sini ngaji sama Bapak, ya, Bapak nggak bakalan pulang dari masjid ini. Bapak akan datang jam 3 tadi, bukan jam 4 persis. Tadi jam berapa datangnya ke sini? Jam berapa? Berarti jujuk ya, kata orang Jawa, jam 4 persis. Ya. Datangnya jam 3, tahajud dulu, baru nunggu kegiatan jamaah subuh ini. Wah, bagus itu. Alhamdulillah di pesantren saya Nur Zahra
tiap malam sholat tahajud. Berapa rakaat? Ini bukan riya, tapi untuk motivasi saja. Sholatnya 12 rakaat. Tambah witir 3 tiap malam. Nah, kalau Mbak mau ikut silakan datang ke sana. Jam 3 sudah datang di Masjid Nurul Jaro, nanti dikasih bubur ayam. Ya, kasih bakso, kasih kopi. Gimana mau? Ya, tiap malam. Ya, insya Allah Bapak pulang jadi wali. Ya, wali Allah karena ibadahnya luar biasa. Tadi kan, ya begitu. Nah, itu namanya termasuk kerangka zikrullah. Zikrullah itu banyak bentuknya, banyak macamnya, ya. Tadi ada bacaan sebelum jamaah subuh. Gimana bunyinya? Subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, itu juga namanya zikrullah. Allah juga zikrullah. La ilaha illallah juga zikrullah. Baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina juga zikrullah. Baca Al-Quran juga zikrullah. Sholat sunat juga zikrullah. Ya, sholat jamaah juga zikrullah. Ngaji ini puncaknya zikrullah. Kenapa begitu? Yang paling top itu ngaji, bukan sholat tahajud, bukan bersedekah, ya, bukan amal jariah. Kenapa? Karena dengan ngaji kita dapat ilmu, benar nggak? Dengan ilmu bisa ibadah dengan benar. Ibadah benar diterima oleh Allah insya Allah. Tanpa ilmu, tahajud kenceng tanpa ilmu, diterima nggak? Martut. Amal jariah rajin tanpa ilmu, diterima nggak? Martut. Umrah tiap bulan tanpa ilmu, diterima nggak? Martut. Haji tiap tahun, tapi nggak bisa sekarang ya. Ya. Tapi tanpa ilmu, bighairi ilmin, bagaimana? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu martudatun la tuqbalu, kata Ibnu Ruslan dalam As-Subhat. Barang siapa beramal ibadah tanpa ilmu, pasti amal itu akan ditolak oleh Allah. Jadi kalau kita beramal, beribadah tanpa ilmu pasti mardud, ditolak oleh Allah. Makanya ilmu itu kunci, ya, ilmu itu kunci. Para ulama mengatakan bahwa ilmu itu afdalu karamatil insan. Ilmu itu merupakan keramat yang paling top. Jadi keramat itu jangan dikira ada kertas disulap jadi duit itu keramat. Ya, bisa terbang tanpa sayap itu keramat. Ya, kemudian bisa berjalan di laut tanpa kapal ikutan, bukan. Keramat itu apa? Kalau seseorang menguasai ilmu agama, dihayati, diamalkan, diperjuangkan sampai wafat, itu keramat namanya. Itu keramat yang paling top. Ya, ulama Islam itulah yang dimiliki. Ya. Ulama Islam yang banyak itu, yang top-top itu, ya. Itulah yang dimiliki. Ya. Nah, untuk itu marilah, ya, hal ini bisa menggugah kita semuanya untuk rajin mengaji, rajin thalabul ilmi. Kita baca. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Amara ta'ala ibadahu bi ayyadhkuruhu wa yashkuruhu. Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar selalu berzikir dan selalu bersyukur. Berzikir itu termasuk, ya, termasuk kategori bersyukur juga.
Berarti orang yang tidak berzikir, yang malas berzikir, ya, yang kurang berzikir, itu namanya orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, semoga Bapak yang rajin jamaah subuh keliling, rajin ngaji, ini dicatat Allah sebagai minasyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Insya Allah bagaimana? La in syakartum la zidannakum wa in ghafartum inna adzabi lasyadid. Wa yuksiru min dzalika ala man amma bi alaihim. Dan dalam memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, karena Allah telah cukup banyak ngasih nikmat kepada kita. Benar nggak? Bapak bisa ngitung berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah selama ini, sejak kita di kandungan ibu, lahir, terus sekarang ini, berapa banyak, Pak? Nggak mungkin. Tadi wa in ta'udzu nikmatallahi la tusuha. Kita tidak mungkin bisa menghitung, ya, berapa banyak karunia dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya kita harus pandai bersyukur. Bahkan seandainya kita ini pandai bersyukur, ya, sejak pagi, siang, sore tanpa henti, gak ada waktu yang kosong untuk bersyukur, tidak bisa mengimbangi sekian banyak karunia dan nikmat Allah kepada kita. Tidak mungkin, ya. Makanya dari sini, ya, Rasul mengatakan seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena anugerah Allah, karunia Allah, rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau ditimbang dengan nikmat Allah, karunia-Nya, betapapun banyaknya ibadah kita, amal soleh kita tidak seimbang, masih jauh orang, jomplang kata orang, ya begitu. Nah, zikir itu ada zikir qalbi, zikir qauli, zikir fi'li, atau zikir bil janan, zikir bil lisan, zikir bil arkan. Zikir qauli, zikir apa? Qalbi, atau zikir bil janan, zikir dengan hati. Hatinya berzikir, mulutnya mungkin diam saja, mungkin tangannya ngetik juga, atau mungkin tangannya melayani orang belanja, tapi hatinya tetap zikrullah. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu namanya al-zikru bil janan. Bisa baca la ilaha illallah dalam hati, bisa baca subhanallah, ya, wa bihamdi dalam hati, bisa baca Al-Quran di dalam hati, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya zikir qalbi atau al-zikru bil janan. Contohnya banyak. Kedua, al-zikru bil lisan atau zikir qauli, zikir dengan lisan kita. Lisan kita, Bapak, ya, baca Al-Quran, Bapak membaca salawat, membaca istighfar, membaca kalimat thayyibah, membaca berjanji, membaca rotib, dan lain sebagainya. Itu namanya zikir qauli, zikir bil lisan. Nah, yang penting jangan sampai ketika kita zikir bil lisan, jananya diam saja, tidak nyambung. Nah, ini sering terjadi. Lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi hatinya kemana? Hatinya lahir, lupa, lalai. Mungkin yang diingat malah yang di rumah, yang di toko, yang di kantor, yang di jalan. Itu namanya zikir hanya dengan lisan, hatinya kosong. Jangan sampai terjadi, ya. Nah, sholat itu termasuk amalan yang puncak juga. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada zikir qalbi, zikir qauli, nanti ada zikir fi'li. Ada al-zikru bil janan, al-zikru bil lisan, al-zikru bil arkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-zikru bil arkan.
Ini banyak tidak kita lakukan. Apa contohnya? Bapak bertetangga dengan orang yang tidak mampu, du'afa, makannya susah, ya, nggak punya pekerjaan, anaknya nggak bisa sekolah. Bapak datang membantu. Itu namanya adzikru bil arkan. Masjid Al-Ikhlas ini kekecilan sekarang. Sekarang dibongkar, dibikin tingkat 3, diperluas. Tanah sebelah dibeli semuanya. Dibangun rame-rame oleh keluarga sini. Itu namanya al-dzikru bil arkan. Zikir dengan perbuatan. Bagus nggak? Ya. Ada orang tua mau nyebrang jalan, tidak bisa, banyak kendaraan. Bapak tuntun, dibantu. Itu al-dzikru bil arkan. Di sini belum ada lembaga pendidikan yang bagus. Bapak rame-rame bangun lembaga pendidikan yang bagus. Mungkin dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Itu namanya al-dzikru bil arkan. Nah, sementara kalangan kita hanya pandai al-dzikru bil lisan. Zikirnya rajin, khotibnya rajin, ya. Salawatan rajin, ya, berjanji rajin, tapi al-dzikru bil arkannya kosong. Benar nggak itu? Tidak benar. Kita akan ketinggalan. Ya, orang lain bagus, ya, lembaga pendidikannya maju, ya, ekonominya segala macamnya, kita ketinggalan. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia hanya pandai al-dzikru bil lisan. Benar? Kurang pandai al-dzikru bil arkan. Nah, untuk itu mari, ya, mulai sekarang kita coba zikir ini kita laksanakan, ya, secara simultan, ya. Mulai al-dzikru bil janan, al-dzikru bil lisan, al-dzikru bil arkan. Insyaallah dengan cara ini Islam akan cepat maju. Dan Bapak insyaallah dicatat sebagai mujahid Islam yang kelak akan dijanjikan oleh Allah dengan jannatun insyaallah. Saya kira nggak usah banyak-banyak, sekian saja, ya. Ngaji kita, semoga yang dikit ini ada manfaatnya dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, ya, dan kita dijadikan hamba-hambanya, ya, yang mencintai ilmu, amal dan perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.